Pasar merupakan tempat perputaran ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar sangat vital dalam menunjang keberlangsungan hidup rakyatnya. Di tempat ini, manusia bisa mendapatkan kebutuhan pokok dan menjadi tempat untuk melakukan berbagai pertukaran barang dan jasa demi memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar Madinah kembali hadir, dan kali ini kita akan melakukan liputan kondisi pasar baru setelah dilakukan relokasi sekitar beberapa bulan yang lalu. Seperti kita ketahui bersama bahwa pasar baru Penyambungan 2 tahun yang lalu mengalami kebakaran yang mengakibatkan banyak sekali ruko ataupun tempat jualan masyarakat yang bekerja di sini ataupun yang berjualan di sini hancur dan menjadi puing-puing. Dan saat ini kita masih bisa melihat bagaimana puing-puing atau sisa kebakaran itu. Setelah 2 tahun, pemerintah akhirnya membangun ratusan kios untuk pedagang agar kembali bisa berjualan seperti sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan relokasi pedagang untuk menempati pasar sementara, menanti renovasi dan pembangunan pasar saat ini. Bagaimana kondisi dan suasana pasar Penyambungan di tempat relokasi? Yuk sama-sama kita lihat bersama. Beginilah kondisi pasar baru Penyambungan pasca relokasi pedagang. Memang, tempat jualan pedagang lebih teratur dari sebelum direlokasi dan tentunya lebih aman dibanding berjualan di bawah sisa-sisa bangunan yang terbakar. Namun, tempat relokasi ini ternyata tidak sepenuhnya memberikan keuntungan bagi pedagang. Kita bisa melihat bagaimana suasana pasar untuk hari ini begitu lengang dan bahkan hampir tidak terlihat ada pembeli yang mengunjungi toko-toko ataupun tempat jualan yang ada di pasar baru ini. Ini memang menjadi keluhan dari berbagai orang ataupun pedagang yang ada di pasar baru Penyambungan. Ya tentunya, yang namanya sesuatu yang baru pasti akan selalu ada pro dan kontra. Nah, kira-kira bagaimana ya tanggapan pedagang dengan pasar saat ini? Sekalian kita juga akan cari tahu bagaimana konsumen di situasi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Rasanya tidak nyaman, lalu pelanggan juga mengeluh tentang keberadaan tempat di sini karena terlalu jauh dari jalan raya. Lebih bagus di tahun lalu sih. Kalau waktu di bulan puasa waktu di sini lumayan, tapi orang banyak ngeluh karena ongkos transport ke sini juga udah berapa, sementara yang mau dibelanjakan juga nggak sebanding dengan ongkos ke sini gitu. Kalau di tahun lalu saya kurang tahu ya, karena saya di sini udah tahun 2020. Waktu masih di situ juga pasarnya masih berantakan. Lalu apalagi di sini sudah dipisah lagi, lebih parah lagi. Harusnya pasarnya digabung semua gitu. Harapannya juga secepatnya dibangun juga pasarnya. Terus harapan yang lebih diinginkan oleh pemasaran itu harusnya Anatra atau angkutan umum harusnya masuk lewat dari sini agar penjualan naik lagi gitu. Kalau seperti ini ekonomi bakalan turun. Tempat relokasi ini memang memberikan secercah harapan bagi pedagang, apalagi dengan adanya kios-kios tempat menyimpan barang. Namun, tentu pembangunan pasar yang lebih baik masih dinantikan para pedagang. Tempat relokasi ini sepenuhnya belum memadai sebagai pasar di ibu kota Kabupaten Mandailing Natal. Terlebih jika hujan turun, kondisi pasar akan berubah menjadi kolam lumpur mengingat kontur tanah di tempat relokasi ini cukup rentan untuk menjadi becek. Tempat relokasi yang begitu jauh dari jalan umum ataupun jalan protokol mengakibatkan para pembeli tidak datang ke sini. Nah, harapan pedagang di sini, mereka berharap kepada pemerintah agar akses jalan dari jalan protokol ke tempat relokasi disediakan oleh pemerintah, sehingga para pembeli kembali datang ke tempat ini untuk belanja. Karena memang kondisinya yang jauh ini
membuat orang berpikir dua kali sebab harus mengeluarkan ongkos becak dari yang sebelumnya tidak ada. Ya, Kalsat News, kita sudah melihat bagaimana kondisi dan situasi Pasar Baru Penyambungan di tempat relokasi yang ada saat ini di sini. Kita tentu berharap pembangunan pasar yang lebih besar dan lebih tertata bisa secepatnya terlaksana. Demikian seputar Madinah untuk edisi kali ini, liputan khusus kondisi terkini Pasar Baru Penyambungan di tempat relokasi. Nantikan liputan seputar Madinah berikutnya di tempat dan juga lokasi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.